Lagi semangat pagi. Baik Bapak Ibu hadirin dan kami hormati, berikutnya acara hari ini selain diikuti oleh para tamu kehormatan, anggota Inkindo Jawa Barat dan juga para vendor, dan tentunya selalu bersinergi mendukung Inkindo Jawa Barat. Untuk itu, presentasi akan kita hadirkan dari PT Kencana Maju Bersama disampaikan oleh Bapak Rian selaku Specifier Head. Pada beliau kami silakan. Selamat siang Bapak, Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian dari Spec Selling PT Kencana Maju Bersama, Ibu, ya Bapak. Kami produsen atap dan kuda-kuda baja ringan dengan merek Kencana, Pak. Ya, jadi awal kami berdiri, kami dikenal dengan nama PT Kepuh Kencana Harum, Bapak. Sejak 1991, kemudian di 2010 kami mendirikan satu pabrik ya, dengan nama Sunrise Steel. Nah di 2019 ini berdirilah PT Kencana Maju Bersama untuk fungsi sebagai distributornya Pak, penjualnya. Nah landasan kami bergerak untuk memproduksi produk ini adalah standar nasional Indonesia Pak, baik untuk materialnya. Di sini ada SNI 4096 2007 sorry. Nah untuk yang produknya juga kita berlandaskan pada SNI Pak ya. Oke. Nah sampai saat ini kami memiliki 5 pabrik Pak, 5 titik pabrik. Yang awal kami ada di Mojokerto, kedua di Semarang, di Bandung, di Bogor dan di Makassar. Ya, kapasitas produksi kami sudah cukup besar, saat ini 56.000 ton per bulan. Dan untuk pendistribusiannya kami sudah memiliki 40 titik cabang yang hampir tersebar merata di seluruh Indonesia. Next. Nah, jargon kami adalah tidak tipu-tipu, Pak. Ya, nah di sini buktinya adalah kami cantumkan printing di setiap produk kami. Ya, ketebalan dasar dan ketebalan akhir yang akan didapatkan oleh si customer. Ya, karena kenapa kami cantumkan ini, dan ini jadi satu poin lebih untuk kita. Seringkali khususnya untuk produk-produk metal ini banyak permainan di ketebalan maupun di dimensi produknya Bapak Ibu. Nah di sini makanya kami, karena tadi kami bekerja berlandaskan SNI, kami berani dengan sangat terbuka mencantumkan BMT atau Basic Metal Thickness-nya, ketebalan dasar, termasuk DCT-nya, total coating thickness-nya. Jadi ketebalan akhirnya kami cantumkan juga. Jadi customer otomatis bisa langsung mengecek sendiri di produknya apakah sesuai dengan ukuran yang ditetapkan. Next. Nah, secara proses produksi kami disupport oleh PT Krakatau Steel untuk mulai biji besi sampai di proses CRC-nya. Nah, kemudian tahap berikutnya karena kami memiliki pabrikan sendiri, Sunrise Steel, proses selanjutannya adalah pembersihan coil dan coatingnya kami lakukan di pabrikan kami sendiri. Nah, setelah itu pembentukannya pun roll forming-nya juga kami lakukan di perusahaan kami sendiri, PT Kepuh, dan selanjutnya siap diperjualbelikan oleh PT Kencana Maju Bersama. Nah, kalau melihat dari proses awal sampai akhir ini, semua lokal, komponennya pun juga mayoritas lokal, sehingga saat ini kami sudah mencapai TKDN di atas 60%. Jadi sudah sangat aman untuk proyek-proyek pemerintah. Next. Nah, untuk bahan bakunya sendiri juga kami punya zinium, Pak, zinc aluminium, kita singkat jadi zinium. Nah, ini sudah mendapatkan Green Label Indonesia juga.
Jadi sudah lolos uji screening untuk material karsinogenik. Jadi sudah secara bahan sudah masuk ke kriteria green. Next. Nah untuk kategori produk seperti tadi saya sampaikan, kami fokus di atap ya, penutup atap dan juga kuda-kuda baja ringannya Pak. Untuk produk atapnya sendiri kami cukup banyak variannya, pilihannya, ya, jumlah gelombang, bentuk, ukuran, ya, lebar maksimal. Kita cukup banyak variannya di sini. Next. Kami juga ada yang atap rocking ya, atap berpasir. Kalau kita bahannya adalah stone chip ya, jadi batuan bukan pasir. Kita juga punya atap lengkung Pak, jadi untuk desain-desain kami berusaha untuk bisa mengikuti desain yang dibuat oleh para perencana. Nah di dua slide yang tadi, yang ini dan yang sebelumnya adalah cara pemasangannya masih, artinya si screw-nya itu sehingga image industrialnya sangat kuat gitu ya. Nah di slide berikutnya, next Pak. Nah kita ini punya tipe yang boltless disebutnya karena si screw-nya ini sudah tidak terlihat, atau mungkin umumnya kalau di lapangan orang namanya sistem clip lock gitu ya. Jadi sistemnya seperti ini. Kalau sampelnya saya coba kasih lihat di sini, nanti mungkin bisa lihat lebih jelas di booth kami di depan. Jadi sistem penyetrupannya adalah di bagian fixing strapnya, ini yang akan kita sekrupkan di bagian boarding. Yang kita sekrupkan ada beberapa titik. Nah kemudian nanti baru si atapnya ini akan menumpu di atas. Ya. Kenapa cuma 3 gelombang? Ini ada 4 gelombang, yang satu lepas. Nah, yang berikutnya kita pasangkan dari atas. Kemudian baru kita tutup penutupnya lagi di atas, begitu selanjutnya. Ya, jadi bagian atas tanpa screw sama sekali, bersih. Ya, jadi image industrialnya sudah mulai berkurang. Oke. Nah kita ada 2 tipe boltless Pak. Di sini ada yang Eco Clip yang saya bawa sampelnya di sini, dan juga ada yang Eco Snap yang lebih kecil ukurannya dan lebih banyak warnanya, jadi untuk pasar-pasar residensial lebih masuk untuk yang EcoSnap. Jadi metal pun sudah bisa digunakan untuk residensial. Ya, kalau dulu mungkin masih agak dijauhi karena kesan dinginnya, ya, kesan industrialnya. Tapi dengan tipe yang boltless ini sudah bisa masuk di desain-desain residensial Bapak. Next. Nah saya coba masuk lebih dalam untuk satu tipenya, yaitu Eco Clip. Next. Nah di sini spesifikasi materialnya sudah bisa jelas di sini ya. Kita gunakan grade yang G550 Pak, ini sudah lebih kuat ya. Kemudian juga untuk secara coating berdasarkan SNI kami mulai dari Aziat 100, Aziat 150 dan Aziat 200. Ya. Oke. Nah, di sini juga pengaplikasiannya bisa untuk cladding itu dinding ya Pak ya, untuk penutup dinding, ataupun juga untuk penutup atap. Jadi ada 2 fungsi yang bisa digunakan menggunakan produk-produk ini. Next. Nah ini ada tahapan yang harus disiapkan pada saat pemasangan atap tipe ini adalah purlin atau boarding sudah semuanya otomatis sudah bisa disiapkan, sudah terpasang dengan baik. Ya, secara konstruksi kuda-kuda sudah dihitung dengan baik, ya, sudah aman, ya. Kemudian termasuk talang juga, apabila secara desain juga ada, itu sudah harus disiapkan. Ya penutup atap di atas, ya sudah ditarik dari bawah ke atas. Kemudian arah pemasangan harus diatur, ditentukan. Dan apabila secara desain diperlukan insulasi, itu pemasangan insulasi terlebih dahulu, baru kemudian ditutup dengan penutup atapnya. Next. Nah ini juga saran atau SOP dari kami untuk penempatan material di lapangan ya Pak. Jadi secara material, metal ini kan masih
sangat berlawanan dengan air, dengan kelembaban, ya, sehingga penempatannya harus diangkat, tidak menempel langsung ke tanah atau area-area yang lembab atau apalagi tergenang air, gitu ya. Next. Oke, nah ini juga seperti tadi penarikannya atau pengangkatannya material ke atas masih ada juga cara-cara konvensional dengan tenaga tukang, ya. Kita tarik beberapa orang ke atas. Next, atau menggunakan alat bantu, kren atau spreader, ya. Seperti ini. Next. Nah, ini adalah salah satu detail yang bisa kita tampilkan di sini pada saat si atap ini kita pasangkan, Pak, overlapnya, Pak, ya. Jadi cukup rapat, ya, sehingga bisa mencegah rembesan air, ya, pada saat curah hujan cukup tinggi masuk melalui celah-celah sambungan, gitu ya. Next. Nah, ini tadi seperti yang saya peragakan adalah proses atau tahapan pemasangannya. Fixing strapnya dulu kita pasangkan, kemudian penutup atapnya. Di gelombang yang keempat, fixing strapnya kita tumpangkan di atas, kemudian kita tutup lagi dengan penutup atap yang kedua. Begitu seterusnya sampai di ujung atap, ya. Next. Nah, ini secara dimensi, 3 dimensi bisa lebih terlihat, ya. Posisinya sudah terpasang di boarding seperti ini. Ya, jadi pemasangan fixing strap ini ada di setiap boarding, Pak. Setiap boarding, ya, akan memegang si penutup atapnya. Next. Ya, nah ini tanda panah ini menunjukkan titik lockingnya, pengunciannya. Jadi karena ada tiga gelombang di fixing, jadi yang akan terkunci di penutup atap pertama adalah 3 gelombang tersebut. Di gelombang yang keempat akan dipegang oleh fixing berikutnya. Next. Ya, nah ini terlihat fixing berikutnya yang keempat ini memegang gelombang berikutnya yang keempat. Jadi lembaran berikutnya akan dipegang oleh fixing yang kedua. Oke, next. Ya, nah ini jadi terlihat tumpukan dari fixing pertama, penutup yang pertama, kemudian fixing yang penutup pertama, fixing yang kedua, dan penutup yang lembar kedua. Ya, jadi ada 3 tumpukan di situ di sambungan. Ya, next. Nah, di sini yang perlu juga hal mungkin dianggap sepele tapi ini sangat fatal biasanya adalah pemilihan skrupnya, Pak. Ya, di sini seringkali menggunakan tipe yang SDS atau screw drill, self screw drill, ya. Jadi yang ada kepalanya, Pak. Ya. Jadi biasanya skrup ini atau screw ini dipakai pada saat pemasangan kuda-kuda. Biasanya stoknya masih banyak, ya udah main pasang aja gitu ya. Padahal kepala skrup ini itu akan mengganggu ruang kunci dari si penutup atapnya, Pak. Jadi yang seharusnya penutup atapnya itu mengunci sampai ke ruang bawah kepala skrup, tapi karena ada kepala skrup yang menonjol itu berkurang sehingga tidak mengunci dengan kokoh gitu ya. Sehingga kita sarankan menggunakan tipe yang overhead, Pak, namanya. Jadi kepalanya tuh ceper tanpa kepala skrup gitu ya. Jadi ruang kunci si penutup atapnya itu lebih maksimal. Jadi ikatannya lebih kuat. Nah, terbukti kemarin waktu daerah Ranca Ekek ya ada sedikit badai angin. Kebetulan kita ada produk di sana, ada proyek di sana, Garuda Food, Pak, pabrik Garuda Food, dan semua aman, Pak, kondisinya, Pak, menggunakan produk EcoClip. Next. Nah, salah satu fasilitas kita atau sistem yang kita punya juga yang ada kaitannya nanti dengan produk ini adalah roll on site, Pak. Jadi mungkin beberapa Bapak mungkin sudah kenal sistem ini. Jadi roll on site ini adalah memindahkan produksi yang tadinya di pabrik, kita pindahkan mesinnya, kita gotong, Pak.
kita pindahkan di site atau di lokasi project. Ya, jadi mesinnya langsung kita bopong, kita bawa dan kita produksi di project. Ya. Nah tujuannya apa Pak? Pertama, untuk bisa memproduksi panjang sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Jadi kalau misalkan seperti gambar foto di di slide depan, itu dari titik ujung kanan sampai ke titik ujung kiri itu kita produksi tanpa sambungan Pak. Tanpa sambungan Pak. Tujuannya adalah untuk menghindari kebocoran. Ya. Masalahnya kan kalau udah air bocor, masuknya di mana, keluarnya di mana, Pak? Pusing kita. Ya, jadi kita hindari semaksimal mungkin supaya tidak terjadi kebocoran. Seperti itu. Next, coba bisa dilihat videonya supaya melengkapi Ibu. Silakan videonya. Nah ini salah satu video kita. Videonya bisa. Di bawah. Sayang sekali, videonya nggak tampil ya. Oke, padahal di situ akan terlihat fasilitas kita roll on site. Kita punya mesin hidrolik ya, di mana nanti mesin yang tadi produksi itu kita angkat sampai di atas 15 meter Pak. Kita produksi atap itu di atas 15 meter dan hasil begitu keluar dari mesin itu langsung kita tempatkan di titik di mana atap itu akan dipasang. Jadi sudah tidak perlu lagi seperti tadi gambar di depan, orang ya ngangkat-ngangkat, narik-narik atap lagi, penghematan SDM, penghematan ruang kerja, nggak perlu lagi tempat untuk menyimpan produk di bawah, gitu ya. Sangat efektif dan dengan sistem roll on set ini kami sudah memproduksi 95 meter Pak, tanpa sambungan. Ya. Jadi sangat efektif, sangat cepat dan hasilnya sangat maksimal. Masih ada waktu Ibu? Oh sudah habis. Terima kasih Pak, Ibu waktunya sempit sekali. Jadi kalau ada pertanyaan bisa mampir di stand kita di depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih PT Kencana Pagi Bersama Bapak Rian gitu ya. Apalah arti bangunan tanpa adanya atap, katanya gitu ya Pak Bu ya. Adapun bangunan tapi belum ada warnanya, kayaknya juga belum lengkap. Untuk itu